Baik, Miss Dewi dan juga Bu Siti, kita mulai aja kelasnya. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Finish. Baik, jadi untuk materi terakhir di bagian struktur itu adalah non-clause yang pola kedua. Kemarin kita juga sudah belajar untuk pola yang pertama. Jadi ini cuma review ya. Nah, saya pindah slide-nya. Jadi apa itu Belum. non-clause? Belum. Belum. Iya, kok kayak gini ya. Udah. Judulnya itu What is the non-clause? Sudah. Ya, jadi untuk non-clause itu sendiri itu adalah alternatif untuk membuat subjek maupun objek, karena non-clause itu sebenarnya fungsinya sama persis dengan kata benda. Cuma untuk perbedaannya itu dari pembuatannya. Kalau kata benda biasa kan kata yang menyebut nama-nama orang, hewan, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang non-clause ini cara pembuatannya itu sedikit berbeda, yaitu dalam pembuatannya itu kayak merangkai kalimat. Nah, untuk non-clause itu ada dua pola. Yang pola pertama kemarin, pertama adalah conjunction SP. Nah, ini untuk yang pola kedua dari conjunction dulu baru ke kata kerja. Jadi perbedaannya untuk pola pertama sama pola kedua tidak ada subjeknya. Untuk pola yang pertama, penghubungnya itu bisa menggunakan yang 6W1H kayak what, when, where, dan lain sebagainya di situ. Untuk contohnya ya, misalkan saya pakai when you go, itu udah bisa jadi non-clause. Why you come here, whatever you say, dan lain sebagainya. Itu kemarin untuk non-clause yang pola pertama. Ini contohnya kemarin kita perhatikan dulu untuk yang namanya anak kalimat yang mana ya, yang diawali dari penghubung. Nah, nggak cuma penghubung aja, tapi serangkai dengan kata kerja dan subjeknya. Ini when he will arrive, ini namanya non-clause karena posisinya memang menggantikan objek. Jadi non-clause itu kan kemarin fungsinya jadi subjek, bisa juga jadi objek. Karena posisinya di belakang, yaitu setelah kata kerja, maka itu non-clause-nya fungsinya sebagai pengganti objek kalimat. I know when he will arrive. Terus yang contoh kedua, ada when he will arrive, itu posisinya juga di belakang, maka itu juga fungsinya jadi objek, tapi di sini sebagai objeknya preposisi. Tahunya karena di sini ada kata about. Nah, itu. Jadi itu adalah fungsi dari non-clause yang sebagai objek. Terus bagaimana kalau fungsinya sebagai subjek? Ya pindah aja non-clause-nya berada di awal seperti ini, yaitu when he will arrive. Karena ini di awal kalimat, maka dia digunakan sebagai subjek. Maka subjek itu kan harus butuh verb biar kalimatnya berdiri. Nah, ini is adalah verbnya, not important ini adalah objeknya. Nah, jadi kita cuma mindah-mindah posisi aja. Terus ini saya pindah slide-nya. Sekarang masuk ke fungsi non-clause. Ini juga sudah kemarin, jadi saya review. Jadi fungsi non-clause yang pertama adalah sebagai pengganti subjek. Maka non-clause nanti diletakkan di awal kalimat. Itu contohnya tadi when he will arrive is not important. When he will arrive di depan. Kalau sebagai objeknya verb atau preposisi ya letakkan aja setelahnya mereka. Contohnya di situ I know when he will arrive sama I'm concerned about when he will arrive. Gitu. Nah, kalau nanti di soal kalau misal nggak hafal ini non clause, ini adjective clause, ya cukup kita ketahui ada berapa kata kerja di dalam kalimat tersebut.
Nah, kalau ada dua kata kerja, maka yang satu itu induk kalimat, yang satunya lagi itu anak kalimat. Nah, anak kalimat itu harus diawali dari penghubung. Terus selanjutnya ini ada contoh bla 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 was late caused many problem. Nah, perhatikan di sini soalnya ada dua kata kerja muncul yaitu was sama caused. Maka di sini pasti ada dua kalimat, satu induk dan satu anak. Nah, mana yang harus dibikin anak kalimat? Ya, yang ada titik-titiknya. Nah, bagaimana cara membuat anak kalimat dengan merangkai conjunction, s dan predikat. Karena di sini was predikatnya sudah ada, maka cukup conjunction sama subject. Nah, mana yang ada conjunctionnya ya yang A. Kalau yang D ini conjunction, cuma subjeknya nggak ada dan ini bukan conjunctionnya non clause. Maka yang tepat A di sini. Kalau kita gabung jadi that he was late caused many problem. Mana subjeknya? Ya sebelumnya verb yaitu that he was late. Itu adalah sebuah subjek menggunakan non clause. Oke, terus sekarang masuk ke pola kedua. Ini udah kelihatan belum, Miss Dewi? Non clause pola Sudah, 2. sudah kelihatan. Oke, terus untuk non clause pola kedua di sini lebih sederhana. Tapi perhatikan juga harus ada conjunctionnya itu. Kalau bikin non clause harus ada conjunctionnya. Setelah conjunction langsung ke kata kerja. Jadi nggak perlu ada subjeknya lagi. Nah, apakah conjunctionnya sama dengan yang pola pertama? Untuk conjunctionnya itu berbeda. Nah, untuk conjunctionnya ada 6. Cukup hafalkan yang 3 yang penting itu. Who, what, sama which. Nah, untuk yang lainnya cukup kasih ever di belakangnya. Whoever, whatever, whichever. Kalau artinya ya sama kayak misalkan kita artikan dalam bahasa Indonesia. Siapa, siapapun, apa, apapun, yang mana, yang manapun. Nah, itu adalah conjunction yang bisa digunakan untuk membuat non-clause pola yang kedua. Nah, terus bagaimana verb yang digunakan? Karena setelah conjunction kan langsung verb. Nah, verb itu ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang nominal. Terserah mau pakai verb yang mana. Kalau mau pakai verb satu, jangan lupa yang ada S-nya. Jadi misalkan saya pakai who, langsung ke kata kerja. Kata kerjanya misalkan duduk ya, who sits, ada S-nya. Gitu. Kalau verb kedua langsung aja. Misalkan belajar, who studied English. Kalau mau pakai verb ing, nah harus ada to be-nya. To be-nya apa? Pakainya is. Who is speaking English? Kalau mau pakai yang past tense ya who was. Pokoknya to be-nya yang to be tunggal itu. Terus kalau mau pakai verb 3 jangan lupa ditambah ini have, has, had. Cuma kalau untuk yang non clause itu cukup pakai yang has sama had. Jadi have itu enggak dipakai. Jadi langsung who has studied English, who had studied English. Kalau mau pakai will ya udah diketik verb 1. Nah, ini kata kerja aktif. Nah, biasanya kalau di soal kadang cuma pakai verb ing aja, to be-nya nggak ada. Misalkan who studying, itu nggak tepat. Jadi cari kata kerja yang lainnya lagi yang kira-kira ada rumusnya. Nah, kalau mau bentuknya pasif, itu sederhana, cukup menggunakan verb 3, tapi pasangannya dengan to be. Nanti ini maknanya jadi pasif, bermakna di. Kalau misalkan diambil ya is taken, was taken. Gitu. Terus kalau untuk kalimat nominal itu hanya menggunakan to be saja. To be-nya apa ya? To be tunggal aja yang pakai is sama was. Misalkan yang di kelas. Nah, itu kan nggak ada kegiatannya. Jadi langsung to be who is in the class. Who was here yesterday. Nah, jadi cukup perhatikan untuk penghubung yang digunakan. Nah, itu. Nah, sekarang fungsi dan penempatannya. Yang pertama, fungsi non-clause itu bisa sebagai pengganti subjek kalimat. Bagaimana caranya peletakannya? Diletakkan sebelumnya kata kerja utama. Jadi di sini kata kerja utamanya adalah must bring.
Karena ini adalah kata kerja yang nggak diawali oleh penghubung, maka itu adalah kata kerja yang asli, yang utama. Maka sebelum kata kerja ya harus diikuti subjek. Nah, cuma subjeknya ini saya menggunakan non-clause, yaitu who is coming to the party. Loh kok non-clause ini polanya tiba-tiba langsung verb? Iya, karena ini adalah non-clause pola kedua dengan penghubung whoever. Nah, ini pakai verb ing, makanya ada to be di sini. Siapapun yang datang ke pesta harus membawa hadiah. Nah, terus kalau fungsinya sebagai objek. Nah, perhatikan kalau untuk objek itu kan ada objeknya verb, ada objeknya preposisi. Kalau ingin jadi objeknya verb, non-clause itu diletakkan tepat setelah verb. Contohnya ini, I don't know. Ini subjek verb. Setelah verb namanya objek, tapi menggunakan non-clause. Apakah polanya kedua? Kita lihat what, langsung is. Oh, lo kok pakai is saja? Karena setelah is ini in the box bukan kata kerja, maka ini adalah kalimat nominal. Gitu. Terus yang berikutnya non clause-nya di sini adalah who will do the work. Karena posisinya di belakang, ya ini ya fungsinya sebagai objek. Nah, objeknya siapa? Kita perhatikan di sini ada about. Maka non clause ini adalah objeknya preposisi. Nah, jadi secara umum non clause pola pertama dan non clause pola kedua itu sama persis fungsinya, cuma dalam pembuatannya ada subjeknya atau tidak. Jadi perlu diingat-ingat untuk conjunction pola kedua. Jadi cukup who, which, sama what. Nah, yang lainnya tambahkan ever. Whoever, whichever, whatever. Nah, oke, ini sudah selesai untuk non clause. Nah, untuk kesimpulannya, non-clause itu adalah anak kalimat pengganti kata benda. Karena non-clause ini sama dengan kata benda, maka fungsi dari non-clause itu nanti di dalam kalimat bisa digunakan sebagai subjek, bisa juga digunakan sebagai objek. Untuk pola non-clause sendiri, itu ada dua. Pola yang pertama, biasa conjunction, subject, verb. Pola yang kedua, conjunction langsung verb. Itu. Perbedaan conjunction yang digunakan pola pertama dan pola kedua. Kalau pola pertama kemarin banyak itu menggunakan 6W1H. Tapi kalau untuk yang pola kedua cukup pakai who, what, dan which. Nah, untuk pola kalimat itu adalah SPOK. Nah, perhatikan non clause-nya nanti menempati apa di dalam kalimat tersebut. Apakah non clause-nya jadi subjek, apakah non clause-nya itu di belakang jadi objek. Itu adalah kesimpulan dari non clause. Nah, sekarang kita latihan nih mengidentifikasi non clause. Lihat dulu awalan conjunction-nya berada di mana. Nah, silakan non clause-nya mana? Dari Miss Dewi, silakan Miss Dewi. Nanti tentukan non clause-nya itu kegunaannya jadi apa. Kalau di depan jadi subjek, kalau di belakang jadi objek. Ingat non clause itu satu kesatuan ya, nggak bisa terpisah. Oke, Miss Dewi silakan. Nomor 1. Non clause-nya sebagai subjek di depan say what she is doing. Iya, betul sekali. Ini non clause-nya ya. Nah, kalau non clause itu kan dihitungnya tunggal, Miss. Ini what she is doing itu kalau diganti jadi it. Nah, kata kerjanya mana? Kata is not known. Iya. Jadi ini fungsi non clause sebagai subjek, kata kerja utamanya adalah is not known. Ini kalimat pasif karena pakai to be dan verb nomor 3 known. Terus yang berikutnya Bu Siti kira-kira bisa Bu? Apa masih sibuk? Enggak sibuk Mas, tapi tebel-tebel itu di luar masih banget suaranya sampai ke situ enggak? Iya lumayan sih, enggak begitu keras banget sih. Ya,
Yang kedua ini ya. Oke. Yang kedua kayaknya ikut yang conjunction pola satu apa ya Mas? Iya, betul. Kan tadi ada what, which sama apa satunya Who. WHO. Ini berarti pakai yang pola pertama yang Iya, dimauin betul satu sekali. hal. Dan terus langsung dari conjunction tambah subjek tambah objek. Iya, Berarti yang non clause-nya where she lies, iya, where she lies gitu. betul. Kalau induknya ya isn't considered. Iya, berarti ini fungsi non clause sebagai subjek ya Bu ya. Subjek. Oke. Oke, terus berikutnya Miss Tria cari non clause-nya di mana? Di depan apa di belakang? Kalau di depan jadi subjek, di belakang jadi objek. Ini baru join, kalau misalkan salah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa tadi unclose-nya berarti ini sebagai objek ya? Iya, non clause-nya di sini yang contoh ketiga sebagai objek. Non clause-nya dari mana Iya. sampai mana? Dari what my name is. Oke, terus kalimat utamanya yang mana? Kalimat utama berarti yang di depan. Ya, berarti she knows. Iya, si subjeknya, knows verbnya, objeknya pakai non clause. Oke, terus berikutnya Miss Dewi. I will give whoever gets the best mark a new calculator. Dari whoever ke belakang, non clause. Iya, ini posisi non clause-nya fungsinya menggantikan subjek atau objek. Objek. Oke, sekarang non clause-nya pola pertama atau kedua? Pola kedua. Karena menggunakan penghubung apa? Whoever. Whoever, iya. Betul sekali, itu fungsinya sebagai objeknya kata kerja will give. Oke, terus berikutnya Bu Siti. Non clause-nya itu setelah what they want. Oke, berarti jadi subjek atau jadi objek Bu ini non clause-nya? Objek. Iya. Jadi kalimat utamanya yang depan ya Bu ya. Iya. That is not. Iya. Kalau that di sini ini iya. Kalau that di sini ini bukan that penghubung Bu, tapi that yang artinya itu. Ya, jadi itu bukan yang mereka mau. Iya. Oke, jadi seperti itu untuk non clause pola kedua selesai. Nah, di sini ada contoh latihannya. Nah, di sini nanti kemungkinan sih non clause-nya kadang bisa jadi subjek, kadang bisa jadi objek. Kalau misal jadi subjek berarti di depan, setelah non clause berarti langsung verb. Tapi kalau jadi objek, maka di belakang. Nah, sebelum non clause harus ada subjek verbnya. Nah, di sini saya kasih contoh dulu. The game show contestant ini subjeknya di satu kesatuan was able to respond to whatever was asked. Nah, di sini karena non clause-nya di belakang, maka fungsinya jadi objek. Objeknya siapa? Di sini ada to, maka ini adalah objeknya preposisi. Kalau preposisi berarti ini namanya keterangan sampai ke belakang. Subject, verb, object. Objeknya pakai non clause. Ini. Terus kalau yang nomor 2 kok incorrect ya, kemungkinan ada yang double. Subjeknya di sini you, kata kerjanya adalah should find out. Nah, setelahnya out ini kan preposisi, maka diikuti objek. Tapi objeknya mau pakai non clause. Tetapi di sini non clause-nya masih ada yang kurang karena the best physics department ini adalah kata benda, maka di sini kata kerjanya nggak ada. Jadi harusnya which is. Nah, dipakai pola kedua ya ini sekarang kita. Oke, silakan berikutnya. Yang nomor 3, Miss Dewi.
Cari non clause-nya dulu, Miss Dewi. Yang what was added to his job description. Oke, ini pola kedua ya Bu, Miss Dewi ya. Iya. Nah, sekarang untuk pola kedua non clause ini, kata kerjanya ini pakai kata kerja aktif atau pasif. Perhatikan kata kerja yang digunakan, pakai apa sama apa. Pasif. Iya, karena pakai to be verb 3. Jadi artinya bukan menambah tapi ditambah. Oke, sekarang fungsinya jadi objeknya kata kerja atau objeknya preposisi. Preposisi about. Oke, karena di belakang, jadi about sampai ke belakang itu keterangan, berarti sebelumnya about harus sudah ada subject verb-nya. Sudah ada subject verb-nya, Miss? Belum. Apa ya, belum ya? Depannya about. Eh iya, maksud saya subject verb utama gitu. Kalau ini kan sudah jelas about what was, ini udah benar kan? Ini jadi keterangan. Nah, katakanlah kita udah selesai dengan ini, kan kita lagi menganalisa kalimat ya. Nah, apakah depan di Ya, sini sudah subject verb? Udah lengkap? sudah. Udah. Jadi nomor 3 jawabannya correct atau incorrect? Correct. Oke. Iya, jadi nomor 3 subjeknya the employee, kata kerjanya was, objeknya unhappy, keterangannya about sampai ke belakang. Terus yang nomor 3, Bu Siti. Nomor 4. Oh iya, nomor 4. Whoever itu conjunction apa namanya, untuk yang pola kedua sama aja. Oke, pola kedua betul. Pola kedua terus Non clause-nya dari mana sampai mana Bu? Karena ini kan di depan berarti jadi subjek nanti non clause-nya, tapi kita ketahui dari mana nih non clause-nya sampai terakhir. benar sampai the dessert apa ya Mas? Iya, the dessert tour Oh sampai during tour ya. spring break. Signing up-nya itu yang verb-nya ya. Iya, verb utamanya nanti. Nah, sekarang Berarti sampai spring break-nya itu subjek gitu ya. Iya, betul. Nah, sekarang tinggal kata kerja utamanya dianalisa. Verb-nya itu harusnya kalau ada verb in depannya harus ada to-be-nya. Iya. Nah, to be-nya kira-kira pakai apa? Bukan ada is, are, ada was, were. Is. Harusnya one. Iya, karena non clause itu kalau fungsinya jadi subjek kan tunggal ya, bisa pakai is, bisa pakai was. Karena di sini once itu present, maka pakainya is. Oke, terus berarti nomor 4 incorrect Bu ya? Karena kurang to be. Iya, jadi harusnya spring break is signing up. Oke, terus yang nomor 5, Miss Tria udah comeback belum? Belum ini. Oke, Miss Dewi silakan. Nomor 5. Non clause-nya dari he had. Oke. Iya. Non clause-nya itu berarti di belakang Miss ya. Iya. Nah, terus penghubungnya pakai apa di situ? Pakai who. Kalau who pola pertama atau kedua? Pola pertama atau pola kedua? Kalau pakai who. Pola kedua. Kedua. Kalau kedua setelah who langsung kata kerja apa harus ada subjek dulu? Conjunction plus verb. Nah, sekarang coba diperhatikan di situ ada subjeknya enggak setelah who? Ada he. Nah, berarti kan non clause-nya pembuatannya enggak tepat ya. Iya. Iya, kalau kalimat utamanya yang depan itu sudah lengkap memang.
Karena non clause di sini kan fungsinya cuma jadi objeknya keterangan to discover itu. Cuma harusnya langsung ke head aja. Jadi the motorist was unable to discover who had struck his car. Jadi nomor 5 incorrect. Oke, terus nomor 6 Bu Siti, silahkan. Nomor 6, the footer should elect whichever. Nah, ini nampaknya whichever. Mau buat tugas jungkir balik. Iya, Oke, whichever. Berarti ini kan pakai pola kedua. oke. Kalau pola kedua ini of the candidate. Langsung verb ya harusnya ya. Iya, kalau pola kedua langsung verb. Kalau of the candidate itu kalau verbnya yang sim ini ya. Nah, iya. Nah, ini yang of the candidate itu subjek apa bukan ini? Itu ada awalan apa, Bu? Sebelum kandidat. Of Nah, itu cuma apa, Bu? Itu apa preposition? Apa? Keterangan. Oh, kalau ada of the itu keterangannya aku Iya. mau bilang subjek tapi kok ragu, tapi kok Nah, di situ gitu tempatnya. Iya. Iya, kan kalau keterangan bisa berada di mana-mana, Bu. Kadang Mana-mana ya. iya. Nah, Tapi boleh berarti langsung. Oh, nggak boleh ya, harusnya langsung verb gitu ya tadi ya. ya boleh juga, Bu. Yang penting kan polanya conjunction Jangan deh. verb. Cuma kan nanti ada aksesoris kan, aksesoris kan kemarin katanya biar bingung. Keterangan. Iya, Oh, itu boleh disisipin di sebelum boleh. verb gitu. Iya, boleh. Yang penting jangan subjek ya. Kalau subjek Yang kan penting jadi- jangan subjek. Katakanlah kata keterangan kita hilangkan, Bu. Kalau dihilangkan kan tetap sama saja polanya kan, conjunction langsung verb itu. verb. Iya. Oh, berarti kalau di sisipan kata keterangan masih boleh. Boleh. Oke. Belakang tuh sudah bisa berarti. Sudah. Tinggal kita lihat di depannya untuk kalimat intinya sudah lengkap apa belum. Oke. Depannya The coba. footer should select the footers itu kan subjeknya. Iya. Should itu bisa boleh jadi seharusnya gitu. Iya, Seharusnya itu should itu bisa kan verb. golongannya ini, Bu. Golongannya Kan will, should would. gitu. Iya. Sudah boleh Mas, bisa. Boleh, bisa. Berarti Jadi ini correct ya. correct, iya. Nah, ini kan non clause-nya memang posisinya berada di belakang ya, Bu ya. Maka ya fungsinya jadi objek. Karena di belakang tinggal tentukan objeknya kata kerja atau objeknya preposisi kan kayak gitu, Bu. Nah, kalau dilihat sebelum which, Preposisi. iya. Kalau kita lihat sebelum whichever itu kan katanya panjang, nggak mungkin itu sebuah preposisi, pasti itu adalah sebuah kata kerja yaitu should elect. Itu. Kalau modal itu kan kata kerja, Bu, kayak I will meet siapa, nah, gitu. I should meet siapa. Gitu. Elect itu Should memilih, elect Bu. apa gitu ya. Iya. Elect itu apa Memilih. sih artinya? Memilih. Oh, memilih apa Iya. gitu kan. Iya, the voter, para pemilih seharusnya memilih yang kandidat Seharusnya yang mana gitu, yang mana terbaik untuk mereka. Gitu. mana. Betul. Iya, iya. Oke, jadi nomor 6 jawabannya korek ya, Bu ya. Oke, terus selanjutnya Miss Tria nomor 7. Di sini lagi menganalisa kalimat apakah correct atau incorrect, tapi hati-hati karena ada subjek atau objek yang menggunakan non clause. Tinggal lihat posisi non clause-nya di depan apa di belakang. Pembuatannya pakai pola kedua benar atau tidak. Itu. Nomor 7 ya. Iya.
Cari non clause-nya dulu mana? Di depan apa di Non-clause-nya belakang? Non non-clause-nya clause di depan bukan sih? kalau non clause itu kan anak kalimat. Berarti itu diawali dari penghubung. Nah, penghubung non clause itu tadi kalau Iya. pola kedua pakai who, which, sama what. Nah, cari coba. Was nih, was on sale bukan sih? Iya, itu benar. Itu memang nanti mau jadi non clause tapi harus satu dengan what-nya. Karena non clause itu bisa namanya non clause karena ada pola conjunction dan verb. Itu. Jadi what-nya harus disatukan Miss dengan was on sale-nya itu. Berarti what was on sale. Iya, itu non clause-nya. Cuma non clause-nya ada dua dengan penghubung and. Jadi itu satu kesatuan. Oh iya. Mm-mm. Oke. Nah, tadi kan kalau pakai penghubung what langsung ke kata kerja. Cara pembuatan non clause-nya itu setelah what langsung ke kata kerja kan? Ini yang pola kedua kan ya. Berarti ini benar Miss ya. Nah, sekarang posisi non clause-nya kan di belakang. Maka ini jadi subjek atau jadi objek, Miss? Jadi apa, Miss Ria? Kenapa? Tadi suaranya agak Oh, putus-putus di aku putus. jaringan. Iya, jadi ini non clause-nya kan posisinya di belakang, Miss ya. Nah, Iya. berarti Mm-mm. posisinya jadi pengganti subjek atau pengganti objek kalau di belakang. Pengganti objek. Nah, berarti ini sudah katakanlah ini objek. Maka kalau kalimat kan polanya SPO ya. Nah, kita lihat di depan apakah sudah ada S sama predikatnya. Udah. Sudah, berarti nomor 7 kalimatnya sudah berdiri. It ini subjeknya, was itu adalah objek, difficult ini was Oh, adalah kata kerja, difficult objek ya. To sampai ke belakang itu jadi kata keterangan. Nah, karena kata keterangannya pakai to, maka ya harus ada objeknya to-nya biar jadi keterangan. Nah, ini. Oke ya, jadi nomor 7 korek. iya. Terus yang nomor Bentar. 8, Miss Terima Dewi. kasih. Oke. You sebagai subjek, should Oke. sebagai verb, Oke. berarti non clause sebagai objek Alright. dari whatever sampai belakang. Iya. Tapi verb Tapi verbnya non clause ada apa enggak? Coba. nggak ada. Enggak ada. The Berarti cheapest and most durable. ini the cheapest, most durable kan cuma kata benda kan? Nah, berarti di sini kurang kata kerja. Nah, karena ini kata benda ya kata kerja cukup pakai to be aja. Kurang Whatever is gitu. Nah, kalau kata kerjanya kalimat utamanya ini you should buy. Pokoknya kalau ada kata modal, will, can, could, should itu sama belakangnya jadi kata kerja should buy. Subject verb ini objeknya, cuma objeknya masih salah karena pakai non clause yang enggak ada verbnya setelah whatever. Oke, terus berikutnya yang nomor 9, Bu Siti. Nomor 9 non clause-nya itu yang di depan, Mas. Oke. Dari mana sampai mana, Bu? What was written in the letter? Sampai letter. Oke. Berarti kata kerjanya kalimat nomor 9 yang mana, Bu? Rank. Iya, anger. Iya. Apa sih bacanya? Anger itu. Anger. Anger. Tak kira menyusun rank. Anger. Marah gitu ya. Iya. Oke, berarti Terus nomor 9 jawabannya adalah korek ya Bu ya.
untuk subjeknya itu menggunakan non clause. Pola kedua yaitu Non-clause. what was written in the letter. Kata kerjanya injured, objeknya him, Injured. keterangannya beyond belief. Ini. Oke. Terus yang terakhir nomor 10, Mistria. Cari non clause-nya dulu di depan apa di belakang. Cara pembuatan non clause-nya benar atau salah dulu. Non clause-nya itu yang wherever important itu bukan? Iya, betul sekali. Nah, sekarang cara pembuatan non clause pola kedua kan setelah conjunction yaitu whoever-nya itu harus langsung ada kata kerja. Nah, important itu kata kerja bukan? Sifatnya. Bukan kata kerja Bukan. important. Iya. Jadi cara pembuatan non clause-nya di sini sudah tidak tepat ya. Harusnya dikasih apa? Karena important itu sifat, Iya. maka kasih to be aja. Jadi harusnya whoever is gitu. Tambahin was dulu ya. Iya, tambah is atau Biar was lah. Iya. Oh iya. Nah, karena di kalimat pertama menggunakan present yaitu can spend, itu kan present, modal present, maka to be yang tepat mengikuti yaitu pakai is to be-nya. Kecuali kalau pakai could, you could, nah baru belakang to be-nya was. Oke, jadi kalau dianalisa dari depan yang jadi subjek utamanya yang mana, Mistria? Subjek utamanya you. Oke, terus kata kerjanya you, Can spend. spend. Iya, objeknya belakangnya lagi your time ya. Objeknya ya your Iya. time. Oke, keterangannya with whoever is important to Whoever you. important to Iya. you. Nah, jadi yang nomor 10 incorrect karena non clause-nya yang tidak tepat. Oke, selesai untuk non clause latihannya. Nah, habis ini kita tinggal latihan yang review ya. Nah, ini kan udah mau selesai nih 1 menit, jadi saya tutup dulu, nanti bisa join lagi.